Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya saudara dan keluarga? Doa dan harapan saya semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua dapat menerima hal baik dan sesuatu yang sangat penting bagi kerohanian kita melalui kebangkitan Yesus. Untuk itu, kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar iman kita semakin menerima pencerahan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, di mana hari ini kami dapat kembali menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan adalah isi hatimu melalui hamba-Mu, di mana membawa satu kebenaran yang terus makin berarti bagi kami. Tuhan, kami rindu lewat kebenaran firman ini, kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin mengerti dan memahami akan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau singkapkan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pentingnya kebangkitan Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ini kita akan memahami makna penting dari kebangkitan Yesus bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, di mana kematian merupakan hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Tetapi melalui kebangkitan dari kematian yang telah dilakukan Yesus, Dia telah membuktikan bahwa dirinya telah menang atas kematian yang menandakan bahwa sengat kematian yang membawa maut sudah tidak berkuasa. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus tidak berhenti pada kematiannya saja, melainkan juga pada kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan Yesus memiliki hubungan yang sangat penting dari setiap kita yang mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan suatu cerita yang tanpa ada jejak atau bukti sejarah. Para ahli sejarah telah mengungkap fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Sehubungan dengan peristiwa kebangkitan, ada seorang penulis buku yang awalnya ingin menyanggah tentang peristiwa kebangkitan. Tetapi akhirnya orang tersebut justru menghasilkan buku yang membuktikan kebangkitan Yesus. Dan buku tersebut berjudul Who Moved the Stone? Penulisnya adalah Frank Morison. Hal yang perlu direnungkan bagi kita sebagai orang yang mengaku diri menjadi pengikut Yesus. Seberapa pentingkah peristiwa pembuktian sejarah tentang kebangkitan Yesus bagi iman kita? Bila kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maksud dari hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Kita memperoleh keselamatan bukan oleh kematiannya, tetapi kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Bila kita memperhatikan ayat yang Paulus sampaikan bahwa kita diselamatkan oleh hidupnya, yaitu kebangkitannya. Mungkin kekasih Kristus bertanya, apa yang dihasilkan dari kematian Yesus? Kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, yaitu menghapuskan kesalahan akibat dosa. Dosa yang menghalangi kita dengan Allah itu ditiadakan. Tidak ada lagi tabir yang menghalangi hubungan yang semula terpisah, sekarang tiada lagi. Tercatat dalam Markus 15 ayat 38. Perjumpaan dengan Allah hanya dapat dilakukan oleh imam besar. Sekarang terbuka, tidak ada lagi penghalang karena kematiannya telah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga setiap kita dapat langsung menjumpai Tuhan. Jadi keselamatan lebih dari sekedar perdamaian, dan perdamaian hanya langkah awal dari keselamatan.
Karena keselamatan mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada perdamaian. Perdamaian dari kematian Yesus, kita menerima pengampunan dosa-dosa. Dosa-dosa kita diampuni, akan tetapi itu masih belum bisa dikatakan sebagai keselamatan. Keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan dosa-dosa, tetapi lebih dari sekedar diampuni, melainkan harus berubah menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi orang Kristen bukan persoalan perubahan, tetapi adalah ciptaan baru. Kebangkitan hidup atau dilahirkan kembali. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, menjadi Kristen bukan hanya menerima keselamatan yaitu pengampunan dosa semata, tetapi harus menjadi ciptaan baru atau kelahiran baru. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ciptaan baru harus merubah sifat, karakter, dan moral kita yang lama menjadi baru. Menjadi seorang Kristen berarti Allah menjadikan kita sebagai manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Kristus harus menjadi suatu yang nyata di dalam kehidupan kita sekarang. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Jadi, melalui kebangkitan Yesus, kita mengalami kebangkitan secara rohani di masa kini. Dan itu adalah jaminan bahwa kita akan mengalami kebangkitan di masa depan dengan tubuh jasmani baru yang disempurnakan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mencerahkan iman percaya kami, supaya kami mengerti tentang arti kebangkitan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang membawa kami masuk dalam kehidupan-kehidupan yang harus kami menjalani. Bukan hanya sekedar kami beriman kepadamu, Tuhan. Kami menerima keselamatan, tapi kami juga harus menghidupi iman kami agar Engkau membawa kami dalam kehidupan yang baru sampai menuju kehidupan kekal. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami melakukannya lewat Roh-Mu yang kudus untuk membimbing, mengajar, dan mengarahkan agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita arahkan hati dan kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.